Oke, jadi PT US yang kepanjangannya adalah PT Universal Support yang merupakan perusahaan penyedia jasa pertambangan, pemilik UJP, dan PT US adalah perusahaan PMA ya, perusahaan PMA pemula asing. Sedangkan PT PUS, PT PUS kepanjangannya dari PT Pelabuhan Universal Sumatera sebagai perusahaan pemegang IUP OPK angkut jual. Jadi masing-masing PT US dan PT PUS ini memiliki peran yang berbeda terhadap kontrak kerjasama dengan PT BBM dan PT KAI. BBM dan KAI. PT BBM, PT Bumi Bara Makmur Mandiri, pemilik IUP, dan PT KAI, PT Kurnia Alam Investama, dan dia juga pemilik IUP. Mungkin bisa diceritain awal mula konflik dari US sama PUS dan BBM sama KAI ini gimana sih awal mula ceritanya, Mas? Iya, jadi memang sebetulnya dasarnya kita membantu PT US, PT PUS ya dalam membuat kontrak itu di Maret 2018. Lalu ketika pada awal pandemi di bulan Maret 2020 itu kami mencium ada sesuatu keanehan dari sisi BBM KAI ketika waktu itu direktur mereka meminta kami untuk melakukan audit pertambangan. Lalu setelah itu berlanjut kami menerima surat kuasa dari kuasa hukum yang mereka tunjuk, dan kuasa hukum yang mereka tunjuk itu membuat surat kepada PT US PT PUS yang pada intinya membatalkan kerjasama secara sepihak karena dalil-dalil adanya perubahan IUP karena ada anak perusahaan dan menyebabkan tidak lagi sesuai objeknya. Jadi itulah sebetulnya muasal dari konflik ini terjadi di bulan Maret. Lalu berlanjut lagi ketika waktu itu kami ingat kami membantu PT US itu dalam merespon surat mereka, dan mereka tindak lanjut lagi dengan acara syukuran di KAI. Jadi mereka undang beberapa elemen masyarakat, mereka syukuran di KAI tanpa sepengetahuan kami pada waktu sebagai kontraktor. Bahkan KTT PT KAI pada waktu itu Bapak Hengki telah memperingatkan bahwa apakah hal ini sudah disampaikan belum kepada PT US, karena PT US adalah satu-satunya kontraktor sesuai kontrak yang dapat melakukan kerjasama atau pekerjaan di daerah PT KAI. Nah, bukannya ada suatu negosiasi atau musyawarah di antara pemilik tambang, pemegang hak atas tambang ini dengan PT US, PT PUS, malahan mereka melanjutkan konflik ini, memperuncing konflik ini dengan cara memutus KTT. Pertama, kalau tidak salah bersamaan ya, KTT PT BBM yaitu Bapak Andi, dan yang kedua KTT PT KAI yaitu Pak Hengki. Nah, dari situ setelah itu mereka mengklaim bahwa setelah mereka putus KTT, mereka mengklaim bahwa tindakan kegiatan pertambangan secara sepihak ini adalah ilegal dari sisi mereka, dan mereka menyampaikan surat ke kepolisian, ke dinas SDM provinsi, menyatakan bahwa tindakan pertambangan PT US adalah sesuatu yang ilegal. Nah, di situ semakin meruncing. Nah, sampai pada akhirnya gugatan, kami tidak punya pilihan lain selain memasukkan gugatan pada bulan September 2020 ya. Karena kami sudah berupaya untuk mencoba berkomunikasi untuk melakukan perundingan, tapi sampai pada waktu itu mereka tetap tidak mau melakukan perundingan. Jadi di September itulah baru kami akan melakukan gugatan, masukkan ke Pengadilan Negeri Jambi, begitu. Sebenarnya kalau kasus semacam ini tuh untuk di case yang sama antara kontraktor dan pemilik tambang itu sejauh ini gimana sih, Mas? Sepengetahuan Mas Eko? Memang ya, artinya
beberapa kasus seperti ini mungkin kerap kali terjadi ya di beberapa tempat lain ya. Tetapi kadangkala gaungnya tidak seperti mungkin sebesar ini di Jambi ya. Biasanya mereka bisa melakukan penyelesaian dengan cara baik-baik ya. Misalkan pemegang IUP, pemilik tambang ini mau mengganti kontraktor, lalu akhirnya ada musyawarah gitu ya. Ini hal seperti ini kerap kali terjadi, tetapi lagi-lagi kalau memang ada iktikat baik dari para pihak untuk menyelesaikan ini secara damai, saya pikir akan ada jalan keluar gitu. Tapi ketika salah satu pihak tidak mau membuka ruang untuk renegosiasi, itu yang bisa menjadi masalah gitu. Dan akhirnya kadangkala pihak lainnya tidak ada pilihan lain selain melakukan upaya hukum gitu, untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, kalau tadi Mas Eko nyebut menggugat ke pengadilan Jambi, dan beberapa waktu lalu juga waktu kita datang juga dijelaskan kalau sebagian besar gugatan yang diajukan itu dikabulkan. Nah, itu bisa Mas Eko jelaskan pokok-pokoknya itu, Mas? Iya. Jadi dari sekian banyak petitum atau permintaan yang kami mohonkan kepada pengadilan, dan juga perlu diingat ya, dari sisi lawan pun juga melakukan gugatan balik ya dalam proses persidangan. Jadi dalam amar putusan yang dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jambi melalui majelis, itu boleh dibilang hampir semuanya dikabulkan. Tentunya yang paling pertama, yang paling penting bagi kami, putusan terkait dengan penguatan perjanjian kami. Perjanjian kami atau kontrak kami dinyatakan sah dan berharga. Jadi ini membantah dalil mereka selama ini bahwa perjanjian kami batal demi hukum, perjanjian kami tidak benar ya. Itu dengan sendiri akan dibantah dari adanya putusan ini. Itu pertama. Yang kedua, putusan tersebut mengakui bahwa PT US adalah pihak penyedia jasa pertambangan satu-satunya atau eksklusif, dan PT PUS adalah pihak pembeli batubara satu-satunya secara eksklusif terhadap tambang PT BBMM, PT KAI, dan anak perusahaannya. Lalu pengadilan juga menyatakan bahwa mereka PT BBM dan PT KAI ini menyatakan poin prestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat di bulan Maret 2018. Lalu selain itu ada juga putusan berkenaan dengan membatalkan seluruh komitmen yang PT BBMM dan PT KAI pernah buat dengan pihak lain. Ini sangat penting bagi kami, dan kami rasa ini perlu kita tekankan di sini, karena di lapangan PT BBMM dan PT KAI telah mengadakan kerjasama atau kontrak dengan pihak-pihak lain, dan itu terbukti di pengadilan. Setidaknya ada 2 nama perusahaan lah yang disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi, di mana ketika masa-masa kami bersidang mereka bekerja untuk PT KAI ya gitu. Dan sekarang yang kami dengar di lapangan ada juga pihak lain yang sedang bekerja di PT BBMM, di wilayah PT BBMM. Lalu putusan yang tidak kalah penting juga adalah permohonan ganti rugi yang kita klaim. Majelis hakim pun mengabulkan permohonan tersebut ya. Jadi kalau boleh dibilang ya, hampir semua permohonan dapat diterima oleh majelis hakim, dan mereka melakukan klaim balik, gugatan mereka, argumentasi mereka tidak ada satupun yang diterima oleh hakim gitu. Jadi bagi kami ini adalah kemenangan telak lah kalau bagi kami di tingkat pertama ini ya gitu. Nah, kalau tadi sempat dijelaskan juga sama Pak Raja, awal mula kontrak itu kan dengan BBMM 3 anak usaha dan KAI 2 anak usaha, dan
dalam perjalanannya pemerintah menginstruksikan agar iup-iup yang kecil ini menjadi satu. Nah, kemudian di situ ini jadi titik alasan BBM dan KAI bahwa kontrak ini sudah nggak berlaku. Kira-kira begitu nggak Mas alurnya? Betul. Kami Betul sekali. dapat penjelasan dari Dinas SDM itu waktu pihak BBM sama KAI dipanggil sama Pak Noviazal ya, Kabid Pertambangan, itu di situ alasan sudah tidak pakai US dan PUS lagi karena memang secara entitas sudah nggak ada. Nah, sebenarnya gimana sih selama di pengadilan Mas posisi hukum dan kontrak yang sedemikian itu? Baik, oke. Perlu jadi sedikit saya flashback ke belakang. Jadi memang perjanjian yang dibuat di tahun 2018 itu sebetulnya mengcover ada wilayah IUP PT BBM, wilayah PT KAI, dan 3 wilayah lainnya yang pada waktu itu masih berada di bawah BBM dan PT KAI. Nah, jadi artinya pada waktu awal PT US, PT PUS dan mereka menandatangani kontrak, jadi total ada 5 IUP, 5 wilayah IUP yang berada dalam satu perjanjian. Nah, betul tadi disampaikan oleh Pak Nov, di perjalanannya kami mendengar ada perintah dari pemerintah, dalam hal ini instansi SDM provinsi, di mana satu wilayah hanya boleh dipegang oleh satu perusahaan. Artinya PT BBM dan PT KAI harus melepaskan wilayah tambang yang dimilikinya untuk diberikan kepada anak perusahaannya. Jadi pada waktu itu boleh bilang ada semacam pemekaran lah, ada pemekaran IUP, sehingga satu perusahaan hanya memiliki satu IUP. Nah, tadi yang seperti tadi saya bilang di awal, di bulan Maret itu ada kuasa hukum dari mereka itu yang membuat dalil dengan adanya pemecahan atau pemekaran wilayah IUP ini dengan demikian menyebabkan kontrak antara PT BBM dan PT KAI tidak berlaku lagi. Jadi itu yang sebetulnya disampaikan juga oleh tadi Pak Nov ya. Itulah yang menjadi dasar atau dalil dari kuasa hukum mereka pada waktu itu di bulan Maret. Karena sudah ada pemekaran wilayah, akhirnya objeknya berbeda. Karena objeknya berbeda, maka perjanjian ini batal demi hukum. Gitu. Padahal kalau kita lihat dari isi perjanjian, sebetulnya objek utama dari perjanjian itu adalah kerjasamanya ya. Kerjasama ini kan bukan semacam jual beli. Kalau jual beli kita bisa tekankan bahwa objeknya barangnya. Karena ini perjanjian prinsipnya bagi kerjasama. Jadi sebetulnya perjanjian kerjasama berkenaan dengan IUP, wilayah IUP. Jadi itu betul yang disampaikan oleh Pak Nov ya. Gitu. Nah, terus juga disampaikan di pemberitaannya Mas bahwa tim dari US dan KAI ini ditolak provisinya Mas. Oh iya. Nah, iya. itu tanggapan Mas Eko sendiri gimana sih sebenarnya gitu? Jadi begini, provisi itu dapat dikatakan semacam berkaitan dengan putusan sela ketika masa-masa persidangan. Putusan provisi akan diterima apabila di tengah-tengah persidangan hakim memutuskan provisi penggugat dikabulkan sampai dengan akhir putusan tingkat pertama. Nah, karena pada faktanya dalam persidangan tidak ada putusan sela yang dikeluarkan atau dibacakan oleh hakim, maka secara teknis dengan sendirinya putusan provisi sudah tidak ada lagi. Jadi saya juga membaca ada tanggapan dari kebetulan dari rekan kami yang seprofesi yang membela PT BBM, PT KAI, mengatakan bahwa dengan provisi ini seakan-akan mereka menang atau kami kalah gitu ya. Jadi kalau menurut kami ini pemahaman yang keliru lah gitu.
Karena memang dalam proses persidangan hakim tidak memutuskan provisi, ya jadi oleh karena itu dengan sendirinya ditolak, dengan sendiri sudah diabaikan lah gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya ketika sudah ada amar putusan, provisi itu tidak relevan lagi, gitu. tidak relevan lagi. Jadi dengan adanya amar putusan yang dibacakan kemarin bulan April, artinya tidak lagi relevan untuk memutuskan provisi. Provisi akan relevan ketika diputuskan di tengah-tengah persidangan, begitu. Ya. Nah, ini juga kita melihat dari pemberitaan juga ya Mas. Tim BBM dan KAI mengajukan banding. Nah, sejauh ini gimana persiapan dari tim US dan PUS, Mas? Oke, baik. Pertama, kami menghargai upaya banding yang mereka lakukan, dan belakangan memang kami sudah menerima relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri bahwa mereka sudah melakukan banding, baik BBM maupun PT KAI. Dalam hal ini tentunya ya kita semua harus tetap menghargai upaya banding yang mereka lakukan. Tapi kami meyakini bahwa hasil nanti pun tidak akan terlalu berpengaruh ya. Artinya kami meyakini Pengadilan Tinggi dapat melihat kasus ini secara fair. Apapun itu, kami tetap akan membela kepentingan klien kami dalam proses banding ini, gitu. Nah, ada target khusus nggak Mas? Ada target khusus misalnya dari selama pengalaman di selama persidangan kemarin, dinamika upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, oh kayaknya ini nanti dalam tenggat waktu sekian kita ya. Kalau ngomongin taktisnya, dalam tengah waktu sekian kita udah bisa beroperasi. Baik, oke. Kalau selain target dari sisi upaya hukum, juga target dari sisi kapan ini harus kita masuk operasi, Mas? Ya, tentunya klien kami ingin memulai kembali operasi di PT BBM dan KAI secepat mungkin ya. Tapi kami pun menghargai upaya hukum yang proses persidangan lah ya, proses pada peradilan yang sedang berlangsung, kami tetap menghargai. Saya pun belum mendapat informasi dengan definitif secara definitif dari klien mengenai kapan mereka mau mulai beroperasi, tapi apabila nanti Pengadilan Tinggi memutuskan kami dapat memulai kerja kembali, menguatkan permohonan kami akan mulai bekerja kembali. Mudah-mudahan putusan dari Pengadilan Tinggi dapat diterima, dapat kita terima dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan gitu ya. Jadi harapannya kami bisa klien kami dapat bekerja kembali pada tahun ini gitu. Nah, kalau Mas Eko sendiri melihat peran dan kontribusi IUJP sejauh ini itu seperti apa, Mas? Dan kaitannya dengan perlindungan hukum. Karena kalau kita lihat secara nilai investasi dan kemampuan penyerapan tenaga kerja itu justru di beberapa case lebih tinggi IUJP daripada IUP itu sendiri. Sementara Kementerian SDM dalam tanda petik lebih punya atensinya ke IUP, Mas. Nah, Mas Eko sebagai praktisi hukum melihat gimana sih struktur dan status hukum IUJP, dan kalau Mas ada masukan atau saran sebaiknya ini seperti apa gitu formulasinya agar hal-hal semacam ini tidak terulang kembali gitu. Baik. Betul mungkin ya dikatakan bahwa IUJP ini berada pada posisi yang rentan di satu sisi, tapi di sisi lain IUJP adalah salah satu faktor penopang ekonomi dari bisnis chain rantai usaha pengusahaan pertambangan. Karena kita tahu banyak sekali perusahaan pertambangan
yang mengandalkan produksinya dari perusahaan jasa kontraktor ya, jasa penyedia jasa pertambangan, atau kita istilahkan kita sebut IUJP gitu ya. Saya pikir ini kita harus melihat secara lebih bijak ya. Artinya begini, dulu ada masa-masanya ketika kontrak karya, ketika PKP 2B, sebetulnya kontraktor ini plus investor. Dia melakukan investasi dan juga dia mengerjakannya. Di sisi lain ada pemerintah sebagai istilahnya pemberi kontrak dan yang menguasai wilayah gitu. Nah, pada waktu itu kondisinya cukup berimbang karena dibuat dalam suatu perjanjian. Sekarang kita masuk ke rezim sejak ada Undang-Undang 2009, Undang-Undang 4 2009, kita masuk ke rezim jasa pertambangan di mana ada suatu izin khusus yang yang dibuat oleh izin adalah undang-undang tersebut, IUJP. Nah, benar tadi yang Mas sampaikan, saya setuju bahwa faktanya IUJP banyak menjadi penggerak dari penyerapan tenaga kerja, dan juga banyak yang saya temui juga pemilik IUP menyerahkan seluruh kewajiban-kewajiban berkenaan dengan masyarakat kepada pemilik IUJP ini, karena yang berada di lapangan adalah perusahaan IUJP ini yang menghadapi langsung berhubungan dengan masyarakat, dengan para stakeholders gitu ya. Itu adalah pemegang IUJP. Sementara banyak pemegang IUP itu yang boleh dibilang semacam sleeping owner, atau dia hanya menunggu hasil dari pemegang IUJP ini ketika produksi. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi perlu kita sikapi secara bijak dari sisi pelaku usaha, dari sisi pemerintah. Tentunya pelaku usaha melakukan seperti itu juga salah satunya dipicu oleh aturan. Mungkin kita sama-sama mengetahui semangat utama dari Undang-Undang 4 2009 adalah IUP, pemilik IUP atau pemberian IUP ditenderkan. Dari situ ada assessment mengenai kemampuan teknis, kemampuan pendana kepada pihak-pihak yang akan diberikan wilayah IUP. Nah, tapi faktanya sekarang ini masih banyak IUP-IUP yang sebetulnya diterbitkan sebelum adanya Undang-Undang 4 2009. Artinya ketika pada waktu itu masih masa-masa kuasa pertambangan ya, masih berada masa kuasa pertambangan. Dan pada waktu itu saya pikir tidak ada asesmen yang ketat mengenai siapa yang akan diberikan KP, kuasa pertambangan pada waktu itu. Sehingga siapapun yang mungkin bisa mempunyai suatu hubungan bagus gitu, akhirnya dia bisa mendapatkan KP, kuasa pertambangan. Nah, padahal pada faktanya pemilik atau pemegang KP ini tidak mempunyai kemampuan secara teknik, tidak mempunyai kemampuan pendanaan yang cukup untuk mengerjakan pertambangan, dan akhirnya wilayah pertambangan menjadi terbengkalai kecuali dia meng-hire kontraktor yang bisa melakukan kegiatan pertambangan. Nah, jadi hal ini yang menurut saya juga terjadi di Jambi, yang saya temukan di Jambi karena kebetulan kami juga punya kesempatan menangani beberapa IUP di Jambi. Jadi hal ini yang kami jumpai di Jambi. Banyak pemilik tambang, pemegang IUP yang notabene adalah mereka hasil konversi dari KP, meng-hire kontraktor untuk mengerjakan tambang, termasuk menyediakan investasi. Di situ dia membuat mungkin infrastruktur, melakukan penyediaan alat berat, sampai juga menyediakan CSR kepada para masyarakat. Jadi ini perlu kita sikapi dengan bijak ya. Mudah-mudahan di kemudian hari, di kedepannya pemerintah dapat memperhatikan lagi atau memperkuat aturan-aturan berkaitan dengan IUJP ya, sehingga IUJP dapat memiliki peran yang signifikan dan setara dari kegiatan pertambangan.
mungkin begitu. Ya, artinya melihat realita yang ada Mas, karena itu tadi belum tentu semua pemegang IUP itu punya kemampuan teknis dan punya kemampuan finansial. Sementara di realita di lapangan ini justru yang menghandle itu adalah IUJP. Iya. Nah, harapan ke depan ini Mas, harapan ke depan dari Mas Eko, karena melihat realitanya seperti ini loh. Mau sampai kapan kita kucing-kucingan gitu kan? Iya. Kayak seperti misalnya di regulasi itu kan bahwa call getting itu kan kewajiban IUP. Betul. Tapi kita sama-sama tahu kalau lihat di lokasi ya memang tidak dikontrakkan langsung, tapi dengan skema sewa atau outsource untuk tenaga kerjanya. Iya. Nah, artinya sebenarnya secara di lapangan realitanya ini sama gitu. Nah, daripada kita kucing-kucingan dan tutup mata, itu saran dari Mas sebaiknya seperti apa sih? Misalnya atau untuk IUJP sendiri itu sebaiknya seperti apa sih secara regulasi gitu kalau mau disetarakan dengan IUP begitu? Ya, memang tentunya undang-undang yang terakhir 3/2020 itu kami melihat membuka peluang bagi usaha jasa pertambangan untuk melakukan coal getting atau mineral getting secara mandiri, gitu ya, yang tidak lagi dibatasi atau dilarang seperti rezim sebelumnya, gitu ya. Jadi ini menurut saya angin segar yang baik bagi pemilik IUJP. Tapi kami para pelaku usaha jasa pertambangan masih menunggu aturan pelaksanaan terkait dengan Undang-Undang 3/2020 ini, khususnya berkenaan dengan coal getting atau mineral getting yang dapat dilakukan sendiri itu tanpa harus kucing-kucingan, tanpa harus ada suatu upaya atau merekayasa skema bisnis lah gitu ya. Karena betul kata Mas, di lapangan sudah banyaklah pihak-pihak yang melakukan rekayasa skema dengan cara sewa alat atau outsource tenaga kerja yang menjadikan seakan-akan secara di atas kertas tetap pemilik IUP, tapi di lapangan yang mengerjakan pemilik IUJP. Itu banyak memang yang kami jumpai lah. Di beberapa daerah banyak seperti itu, sehingga itu menjadi sesuatu yang umum. Nah, berkenaan dengan harapan, tentunya harapan saya pemerintah juga harus memperhatikan hal ini dari segi regulasi dan pengawasan. Dari segi regulasi pengawasan dapat dilakukan juga apabila ada pemilik IUP yang memang berperan minim atau berperan tidak aktif, maka pemerintah harus bisa melakukan peneguran gitu ya. Begitupun dengan IUJP, karena sekarang ini seakan-akan kastanya itu pemerintah, di bawahnya pemilik IUP, yang paling bawah adalah IUJP. Jadi seakan-akan pemerintah tidak menjangkau langsung. Padahal dari segi dari Kementerian SDM, Dirjen Minerba, ada direktorat khusus yang menangani jasa pertambangan. Nah, harapannya ada suatu regulasi dan mungkin ada suatu wadah di mana para pemilik IUJP atau para pelaku jasa pertambangan ini dapat diperkuat legitimasinya untuk bisa mendapat kesetaraan dengan pemilik IUP. Mungkin gitu, Mas.